Oke teman-teman, kalau Anda mempunyai dana di bawah 100 juta, cari City Car, kemudian irit bahan bakar, spare part gampang. Mungkin ini adalah salah satu pilihannya Toyota Etios Falco tahun 2013. Selamat menyaksikan. Ya teman-teman, ini adalah Toyota Etios Falco tahun 2013 tipe G. Tipe G itu adalah tipe yang termasuk lengkap ya teman-teman. Dia bedanya sudah ada fog lampnya, kemudian dari sisi headlamp dia sama ya, belum HID juga, belum LED juga, masih halogen. Kemudian tidak ada yang LED di sini. Itu lampu utama, ini lampu senjanya. Kemudian ini adalah lampu sen. Bentuk grillnya seperti ini, dengan logo Toyota di tengah, tidak ada chrome di situ, polos. Ya, ini adalah tampilan depannya. Kita menuju ke samping. Dia sudah disematkan untuk turning lamp di bodi dan di spion. Dia double. Oh iya, untuk tipe G ini dia sudah punya body kit ya, ini body kit, side skirtnya dan body kit di belakang juga sudah ada. Ya, kita ke samping. Di samping ini tadi spionnya kita sudah dapat untuk turning lampnya, kemudian handle-nya dia sudah masih model tarik pop up seperti itu, masih model lama ya. Ini dari sisi samping. Dari sisi samping ini kita lihat pelek yang berbeda dari ukuran standarnya. Dia sudah diganti sama pemiliknya 16 in. Kalau aslinya dia 15 in, 185 profilnya, tebalnya profilnya 185 55 R15. Seperti itu. Kita lihat belakangnya, dia sudah disematkan spoiler. Ini lampu remnya, lampu kota, dan ini adalah lampu atretnya, dan ini lampu sennya. Ini tampilan belakangnya, dia sudah ada body kitnya ya, logo Toyota, dan ini adalah emblem Etios Falco, dan tipe G nya dijelaskan di sini emblemnya. Sudah disematkan wiper belakang, namun tidak ada defogger ya, pemanas kaca belakang. Sudah disematkan untuk high mount stop lampnya di sini. Ya, ini tampilan belakangnya teman-teman. Ya, cukup compact ya, cukup modern juga, namun masih lebih biasa ketimbang Yaris. Kalau sama Yaris ya mungkin lebih bagus sedikit bentuknya. Ya, dari belakang seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 kanan kiri. Oke, ini dari belakang, kita muter lagi. Ini dari sisi kanan belakang seperti itu. Ini ada door visor atau talang air seperti itu. Untuk wipernya dia cuma ada satu,
cuman satu tapi panjang, dia menyapu seluruh bagian kaca. Dan washernya juga cuma ada satu. Ini tampilan depannya lagi. Kita muter. Oke, apa saja yang dapat di interiornya, kita masuk. Kuncinya seperti ini teman-teman, sama seperti Avanza ya. Avanza, Yaris. Kalau Yaris yang tipe oh tidak, kalau Yaris dia menyatu dengan kuncinya. Ini sama seperti Avanza. Modelnya model tarik ya. Ya, untuk door trimnya dia masih berbahan plastik. Di sini ada balutan Bluetooth ya. Power window dia tempatnya sudah power window, namun yang auto hanya sisi driver saja. Ini untuk pengunci power window, tidak ada central lock. Central locknya dari sini, sama seperti Avanza. Kualitasnya juga mungkin hampir mendekati Avanza ya. Plastiknya. Di sini ada kerut-kerutan di trimnya. Cup holdernya dia cuma ada satu. Di sini kita lihat joknya, dia tidak bisa level adjuster ya, tidak bisa naik turun, hanya reclining dan sliding saja. Yuk kita masuk. Kita nyalakan dulu. Ya, ini adalah tampilan dari Toyota Etios Valco tipe G. Menurut saya ini cukup lengkap sih teman-teman. Dia sudah airbag, dual airbag ya di driver sama di penumpang. Tampilannya cukup unik, dia seperti Yaris generasi pertama ya. Speedometernya ada di tengah, mudah terbaca karena backgroundnya warnanya putih. Di situ ada tachometernya, di sini speedometernya, tapi tidak optitron. Dia menyala ketika dinyalakan lampu kotanya. Itu untuk indikator bensinnya dan odometernya. Ada tripnya, trip A, trip B. Sudah, cuman itu saja informasinya. Tidak ada average bahan bakar dan lain-lain. Di sini indikator untuk airbag ya. Jadi kalau belum terpasang seatbeltnya, dia airbagnya tidak akan berfungsi. Kita lihat dari sisi kanan, ini ada kisi-kisi AC, menutupnya seperti ini. Cukup unik juga ya, kanan kiri atas bawah. Kemudian ini ada electric mirror, dia tidak bisa retract, hanya elektrik saja, kanan kiri atas bawah. Di sini ada storage kecil, bisa difungsikan untuk HP atau koin. Ya, untuk sun visornya yang di driver juga tidak ada kacanya. Kemudian untuk setirnya dia sudah bagus, sudah model kulit ya teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan audio steering, pengaturan wiper di sebelah kiri, tidak ada pengaturan jeda waktu intermitternya. Kemudian kanan adalah sen dan pengaturan untuk menyalakan fog lamp. Seperti itu. Ya, ini adalah posisi menyetir saya. Nanti kita lihat ya di baris kedua seberapa luaskah di baris kedua. Ini mungkin agak maju sedikit. Dia sudah tilt steering teman-teman. Dia sudah tilt steering tapi tidak teleskopik ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk posisi menyetirnya dia nyaman karena untuk sayapnya dia cukup lebar ya. Menurut saya lebih lebar ini daripada Yaris. Saya pernah naik Yaris, agak kecil dari ini. Untuk posisi headrestnya juga menopang sempurna di orang dewasa seperti saya ini. Cukup, dia tidak terlalu nengak ya bahasa Jawanya. Seperti itu. Worth it sekali ini. Posisi mengemudinya cukup nyaman teman-teman, tidak mudah lelah. Oke, ini posisi pengemudi saya, jaraknya seperti ini. Kita lihat di baris kedua. Oke, kita masuk ke baris kedua ya. Ya, kita masuk ke baris kedua. Dia ada cup holder 1 di sini dan power window. Di armrestnya mungkin cukup kecil ini ya.
tidak bisa difungsikan sebagai armrest. Ada bluetooth di sini juga. Oke, bahannya masih plastik juga, kita tutup. Ya, tadi di depan tempat duduk nyaman saya, jadi posisi nyaman nyetir saya. Dia di belakang masih luas sekali teman-teman. Ya, masih segini. Ini ukuran orang dewasa ya, saya tingginya 178. Tapi sayangnya, ya, ini sayangnya dia di belakang tidak ada headrestnya. Jadi kalau seperti ini, ya headrestnya terlalu kecil dan ini tidak bisa dinaik turunkan ini. Ini paten, jadi tidak bisa dinaik turunkan. Sebenarnya ini posisinya enak, tempat duduknya nyaman. Cuman ini sayangnya itu dia tidak ada armrestnya seperti Yaris. Cukup luas di sini, cukup luas. Saya dapati ruang kabin yang luas di baris kedua. Kakinya juga masih nyaman, masih longgar. Tapi ini sayang sekali dia tidak ada headrestnya. Ada pegangan tangan atau hand grip di sini. Dia modelnya paten ya, model paten. Kemudian untuk ruang kepala juga masih cukup ya. Tinggi saya 178 masih cukup, masih nyaman. Cuman satu PR-nya yaitu cuman ini aja untuk headrestnya. Itu aja. Di belakang tidak ada armrestnya, di tengah juga. Ini kalau misalnya dilipat barang juga semua tidak bisa 50-50, tidak bisa. Joknya cukup empuk, bagus. Kualitasnya mungkin setara dengan harganya ya. Dia ini bahannya juga mungkin, tapi lebih bagus Avanza ya untuk bahan ininya, kainnya. Tapi joknya saya akui empuk, ini cukup empuk, cukup nyaman. Ada seat beltnya, dia modelnya paten. Tapi itu cuman satu kesayangannya, itu tidak ada headrestnya. Oke, ini dari baris kedua ya. Kita lihat ke bagasi. Untuk membuka bagasi ini kita tarik. Ya, ini bagasinya seperti itu. Oh, ini kebalik masangnya, sebentar. Ya, ini sudah benar. Ini adalah separatornya ya. Bagasinya tidak terlalu luas teman-teman. Cukup hanya koper 2 sedang kecil atau kecil 3 ya. Masuknya seperti itu. Tidak seperti Jazz. Kalau Jazz dia lebih luas lagi. Sama Yaris pun mungkin hampir sama ya ini untuk luasnya. Terus kemudian naiknya bagasi juga agak tinggi. Separator tadi, ini high mount stop lampnya tidak disertai dengan defogger. Hidroliknya pun hanya satu sebelah kanan ya, sebelah kiri nggak ada. Oke, gitu saja dari bagasi. Enteng sekali, ininya enteng sekali. Sekarang kita lihat ke ruang mesin. Oke, kita lihat ruang mesinnya. Etios Valco ini bermesin berkodekan 2NRFE, 4 silinder, 1200 cc maksudnya, 16 valve DOHC. Dengan daya maksimum 80 horsepower atau 80 PS di 5600 rpm. Kemudian torsinya 23,3 km per 4000 rpm. Dia sudah menggunakan injeksi electronic fuel injection ya kalau untuk Toyota, seperti itu. Dan kondisi mesinnya ini sudah ada beberapa ubahan ya, maksudnya modifikasi kecil-kecilan gitu. Ini sudah menggunakan curut. Ini curut, nah itu curutnya di situ tuh. Oke, ini curutnya kok ada ini. Ya, seperti itu. Kemudian dia sudah menggunakan red mag. Mungkin untuk menambah torsi atau menambah tenaga, saya kurang paham ya. Tapi yang jelas dalamannya masih sempurna, masih standar, tidak ada perubahan di piston dan lain-lain, dia masih standar. Kemudian dia sudah electric power steering, itu booster remnya di situ. Dia belum ABS teman-teman, tapi dia sudah airbag tadi ya, di setir dan di penumpang. Akinya dia menggunakan 45 ampere, sama yang digunakan seperti Avanza. Masih banyak yang longgar
karena dia cc-nya cukup kecil ya, 1200. Jadi masih memungkinkan untuk melakukan perubahan di mesin ya, dia masih longgar sekali. Kemudian kap mesinnya, dia balik kapnya belum dicat, tapi sudah disertakan penahan panasnya atau hot isolator seperti itu. Oke, cukup sekian dari mesinnya ya teman-teman. Cukup sekian video singkat kami mengenai Toyota Etios Falco tahun 2013 tipe G. Menurut saya ini sangat worth it sekali. Di harga sekitar 2013 itu yang manual ya, itu kurang lebih sekitar 85 sampai 95. Itu kondisi seistimewa ini. Jadi teman-teman masih bisa dapatkan hatchback dengan tahun yang muda 2013, masih jalan sekitar 8 tahun 9 tahun. Masih orisinil, kondisinya juga masih, kilometernya pasti banyak yang masih di bawah 100.000. Kemudian ini adalah Toyota, yang jelas spare partnya dia juga mudah ya. Untuk perawatannya juga murah, menurut saya murah karena ini sempat digunakan oleh taksi di Jakarta. Kemudian harganya pun murah, di bawah 100, pajaknya pun murah seperti itu. Jadi mungkin bagi Anda yang menginginkan mobil yang masih muda, hatchback atau city car, irit bahan bakar, cc-nya kecil, tapi penumpangnya juga masih nyaman, tidak sesempit mobil-mobil LCGC, ya ini Etios Falco bisa jadi pilihannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini videonya bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari city car atau hatchback di bawah 100 juta, sudah dapat tahun muda. Silahkan like video ini jika Anda menyukainya. Kita tunggu subscribe-nya. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.